Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang apa sih akuntansi sektor publik itu. Nah, di sini dosen pengampu kita bernama Dr. Eka Nurmalasari SE MSI AKCA Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019-2020. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan, saya akan memperkenalkan siapa-siapa saja yang bersangkutan dalam kelompok 4. Yang pertama ada Nia Pratiwi, dan yang kedua ada Retno Dwi Rahastri, yang ketiga Wafika Afla Marbun, dan yang keempat Fadila Anwar, dan yang kelima adalah Aldi Sandiko. Pembahasan pertama mengenai pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik juga diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sejarah organisasi sektor publik. Sejarah organisasi sektor publik itu ada banyak, tapi di sini saya mengambil hanya beberapa saja dari sekian banyaknya rangkuman. Yang pertama, organisasi sektor publik telah dimulai sejak ribuan tahun lalu. Yang kedua, praktik tersebut dihasilkan dari interaksi warga. Yang ketiga, organisasi sektor publik diklasifikasikan dalam semangat kapitalisme, peristiwa politik dan ekonomi, serta inovasi teknologi. Yang keempat, pada abad ke-18, perubahan mulai mendasar. Yang kelima, inisiatif individu lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya. Yang keenam, revolusi industri. Yang ketujuh, pengembangan akuntansi keuangan dan manajemen di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik. Sejarah organisasi sektor publik abad 19 sampai 20. Mulai menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pejabat publik sebagai penanggung jawab pengumpulan pajak dan pembelanjaannya. Dimulainya praktik audit atas dana pemerintah, namun pejabat pemerintah yang mengaudit juga memiliki tanggung jawab administrasi lain. Perkembangan akuntansi sektor publik dari tahun ke tahun. Pada tahun 1952, istilah sektor publik diperkenalkan dan sering dikaitkan dengan bagian manajemen ekonomi makro. Tahun 1970, kritikan terhadap sektor publik tidak efisien dan tidak mendukung pembangunan. Dan tahun 1980, reformasi sektor publik di negara industri, basis kas ke basis akrual. Perkembangan akuntansi sektor publik aspek filosofi. Filosofi sektor publik bisa didasarkan pada market konsep, individualisme, performance orientation, kompensasi, dan lain-lain. Perbedaan filosofi akan mempengaruhi kebijakan publik, misalnya orientasi sentralisasi ke arah desentralisasi, market mekanisme, birokrasi, dan penghargaan konsumen. Perubahan akuntansi dari basis kas menjadi akuntansi berbasis akrual merupakan bagian penting dari proses reformasi sektor publik di negara-negara Anglon sampai Sakson. Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik.
Kemudian, akuntansi sektor publik berkembang pesat sejak dua dasawarsa terakhir, yaitu munculnya akuntabilitas publik, value of money, privatisasi. Tujuan akuntansi sektor publik: 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas semua operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan manajemen kontrol. 2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer sektor publik untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan sumber daya yang jadi wewenangnya. Tujuan ini terkait dengan accountability. Karakteristik organisasi sektor publik. 1. Organisasi bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan publik. 2. Organisasi berasosiasi dengan pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan negara. 3. Organisasi bukan milik pribadi atau kelompok orang, tetapi menjadi milik publik atau milik negara. 4. Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus kalau organisasi pemerintah melalui suatu badan legislatif. Lingkungan organisasi sektor publik terbagi menjadi 4. Yang pertama, akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Yang kedua, bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif. Yang ketiga, sektor publik menyerap banyak tenaga kerja. Yang keempat, faktor lingkungan ekonomi. Faktor ekonomi meliputi antara lain 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Tingkat inflasi, 3. Tenaga kerja, 4. Nilai tukar mata uang, yang kelima infrastruktur, dan yang keenam pertumbuhan pendapatan per kapita. Faktor politik. Faktor politik meliputi antara lain hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rejim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional dan kelembagaan. Faktor kultural. Faktor kultural antara lain yang pertama keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya. Yang kedua sistem nilai di masyarakat. Yang ketiga historis. Yang keempat sisiologi masyarakat. Yang kelima karakteristik masyarakat. Yang keenam tingkat pendidikan. Faktor demografi. Faktor demografi meliputi antara lain yang pertama pertumbuhan penduduk, yang kedua struktur usia penduduk, yang ketiga migrasi, yang keempat tingkat kesehatan. Informasi akuntansi sektor publik digunakan untuk pemilihan program dan penilaian investasi, penentuan indikator kinerja sektor publik, perbuatan laporan keuangan yang merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik. Peran akuntansi dalam akuntansi sektor publik: yang pertama pengelolaan keuangan negara, yang kedua pelaporan keuangan, yang ketiga pemeriksaan, yang keempat perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Sekian dari kelompok kami, semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.